मेरे को पीछे सरेंडर कर दे. Halo para pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Mission Majnun. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1971, yang menceritakan tentang seorang agen intelijen India dalam misi penyamaran untuk menyelidiki keterlibatan Pakistan dalam pembuatan senjata nuklir. Pakistan 1974. Tariq yang baru saja menyelesaikan ibadahnya langsung menemui Anwar untuk meminta pekerjaan baru sebagai penjahit seragam untuk tentara Pakistan. Anwar kemudian memberikannya percobaan pekerjaan menjahit. Tariq yang tengah mengikuti pelatihan tersebut bisa melewatinya dengan baik dan ia bahkan dibayar 300 rupiah oleh pemilik toko seragam tersebut. Saat sedang melakukan pekerjaannya, pandangan Tariq teralihkan dengan kecantikan seorang wanita yang ada di seberangnya. Wanita tersebut bernama Nasrin. Tidak hanya itu, ternyata Nasrin adalah seorang wanita yang tidak bisa melihat. Akan tetapi, itu tidak membuat Tariq mundur untuk mendekatinya. Hari demi hari, Tariq mencoba mendekati Nasrin. Sampai di mana ketika di sebuah senja, Nasrin terlihat memegang wajah Tariq dan membuat ayah Nasrin marah kepadanya. Di sana, Tariq tanpa banyak basa-basi langsung mengatakan niatnya untuk bisa menikahi Nasrin. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Sementara itu, di India, percobaan senjata nuklir telah dilakukan. Di kantor pusat, Bin Alam yang telah merapikan ruangannya terkejut ketika diminta untuk melihat berita yang menyiarkan tentang percobaan peledak yang telah dilakukan oleh pihak Pakistan. Ia pun segera mendatangi kantor Perdana Menteri untuk membicarakan hal ini. Mereka khawatir akan kembali dihanati oleh pihak Pakistan. Mereka mau India membuat peledak nuklir untuk menjaga pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Pakistan kembali pada India. Sementara itu, ilmuwan bernama Khan telah tiba di Pakistan untuk memulai pembuatan bom nuklir di Pakistan. Pada tahun 1977, intelijen Rao yang bernama Kao sedang mendatangi Perdana Menteri India untuk memberikan informasi bahwa Pakistan sedang membuat sebuah bom nuklir. Sebagai buktinya bahwa Pakistan sudah membeli komponen nuklir terlarang di pasar gelap. Karena India belum mau melakukan misi pencarian informasi itu, Kao pun mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan agen terbaiknya di Pakistan. Sementara itu, di toko jahitnya, Tariq mendapatkan sebuah telepon dari pihak Rao yang memiliki kantor rahasia di New Delhi. Itu membuktikan bahwa Tariq sebetulnya agen rahasia Rao yang sedang bertugas di Pakistan. Ternyata, Tariq melakukan penyamaran sebagai tukang jahit adalah semata hanya ingin mendapatkan sebuah misi untuk mencari titik lokasi, di mana Pakistan sedang membuat bom nuklir, dan misi tersebut diberi nama Mission Majnun. Tariq mulai melakukan tugasnya. Ia mendatangi sebuah kedai rokok dengan menyebutkan kode rahasianya Gorilla. Di sebuah ruangan kecil, Tariq diberikan satu unit senjata dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menjalankan misinya. Namun Tariq menolak senjata tersebut. Dia hanya mengambil uang yang disiapkan Aslam di mejanya. Aslam kemudian melaporkan semua yang telah dilakukan oleh Tariq. Dan ia diminta untuk mengawasi Tariq, bahkan menghabisinya bila ia mengacaukan rencananya. Singkat cerita, Kao menemui Perdana Menteri baru. Kali ini Perdana Menteri meminta Kao untuk menghentikan investigasi yang telah dilakukan. Karena ia menganggap investigasi tersebut buang-buang waktu dan juga dana. Kao tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin memicu Perang Dunia Ketiga. Tapi penjelasan Kao tidak membuat calon Perdana Menteri setuju. Ia mau Kao tetap menghentikan investigasi ini. Kao lalu mengambil jalan untuk mengundurkan diri dari Rao. Tapi ia tetap memantau pergerakan dan investigasi yang dilakukan oleh Pakistan. Tariq terus menyelidiki kediaman Khan.
dan berhasil mendapatkan informasi dari wanita tua yang merupakan tetanggakan. Untuk memastikan informasi tersebut, Tarik kemudian memastikannya di malam hari. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, Tarik kemudian melaporkan kepada Sarma. Akan tetapi, Tarik mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Sarma. Saat itu, ayah mertua mendengar semuanya dan mencurigai Tarik. Aslam yang mendengar dari jauh menyangka bahwa Tarik telah ketahuan identitasnya oleh ayah mertua, sehingga membuat Aslam melaporkan kepada Sarma. Ketika mendengar hal tersebut, Sarma langsung menyuruh Aslam untuk menghabisi Tarik. Keesokan harinya, di keluarga Nasrin diadakan sebuah upacara pemakaman, yang ternyata orang yang dibunuh Aslam adalah ayah Nasrin. Malamnya, Tarik mendatangi Aslam dan mencoba memberikan pelajaran. Tapi tiba-tiba, Raman Singh datang dan melerai mereka. Ia mengaku sebagai anak buah Sarma juga. Mendengar hal itu, Tarik merasa kesal dan hendak pergi. Tapi Raman Singh menyebut nama Khan. Dan ia juga mengatakan jika ia menyelidiki tentang Khan, dan ia bisa diajak kerjasama untuk mendapatkan semua informasi tentang Khan. Akhirnya mereka pun bertiga bekerja sama. Sementara di Pakistan, Jenderal Sia berhasil menduduki kursi pemerintahan, menggantikan Perdana Menteri yang telah tertangkap sebagai pejabat korup. Di sisi lain, Tarik mendekati orang yang memegang proyek jagat untuk dikirimkan kepada pihak militer. Dengan maksud, Tarik ingin mengetahui bagaimana proses pengiriman itu terjadi. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun memulai penyamaran sebagai militer Pakistan. Diawali Tarik yang mencopot plat nomor milik tentara pengiriman. Kemudian mereka menghentikan perjalanan logistik. Sarman yang menyamar menjadi seorang mayor membuat tentara logistik tidak berkutik. Dengan ancaman akan dilakukan pengadilan militer karena tidak menggunakan plat nomor. Akhirnya, mereka bertiga mendapatkan sebuah informasi lanjutan, yakni posisi di mana pembuatan nuklir, yakni di kota kecil bernama Kahuta. Setelah itu, mereka bertiga menuju ke Kahuta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tarik terus menggali informasi dengan mencoba mengobrol dengan para penjual di sana. Dan dia mendapatkan informasi bahwa di atas gunung telah dibangun sebuah kamp militer. Tarik dan Aslam mencoba mengecek langsung ke tempat tersebut. Tetapi akhirnya mereka ketahuan oleh pihak militer Pakistan. Ketika Tarik sedang diinterogasi, Tarik berhasil mengelabui militer dengan mengatakan jika sedang mencari kambingnya yang lagi hilang. Mendengar hal itu, pihak militer kemudian melepaskan mereka berdua. Setelah merasa aman, mereka mulai melaporkan kepada Sarma tentang apa yang telah mereka dapatkan. Di sini, Sarma tidak mempercayai apa yang mereka sampaikan, dan percaya kalau pihak Pakistan mendirikan di Quetta bukan di Kahuta. Sarma menekan Raman untuk memberikan bukti yang lengkap. Ia diberi waktu 48 jam untuk bisa menyerahkan bukti yang pasti. Jika tidak, Tarik akan diminta pulang ke India. Tarik menyetujui semua yang diperintahkan. Walaupun Sarma menolaknya, karena ia khawatir dengan keselamatan Tarik. Tapi di sini Tarik tidak peduli. Ia hanya ingin membersihkan nama ayahnya. Ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah membuatnya menjadi intelijen yang bisa diandalkan sampai saat ini. Tarik kembali melakukan pergerakannya. Ia memasuki sebuah tempat pangkas rambut, dengan tujuan membawa sampel rambut milik salah satu prajurit militer, dan akan mengirimkan rambut tersebut ke India, dengan menggunakan sebuah kereta di stasiun. Tarik langsung bergegas untuk menggunakan sebuah sanggul untuk menyembunyikan sampel rambut yang ia bawa, termasuk menggunakan paspor milik penumpang yang ia curi. Ketika Tarik akan memasuki kereta itu, ia berusaha untuk mengelabui petugas stasiun. Dan itu membuatnya berhasil masuk ke dalam kereta. Ketika di perjalanan, Tarik mencoba memasukkan sampel rambut kepada salah satu penumpang kereta, karena akan sangat berbahaya jika ia tertangkap. Tarik pun berhasil memasukkan sampel rambut tersebut ke dalam tas milik ibu-ibu di sebelahnya. Para petugas stasiun kereta mendapatkan sebuah laporan
bahwa ada salah satu penumpang gelap di kereta tersebut. Alhasil, Tariq pun ketahuan dan membuatnya terpaksa melawan para militer Pakistan. Adu jotos dan saling adu tembak di kereta pun terjadi. Sampai Tariq harus berlari ke atas kereta untuk melawan petugas. Dan ketika ada kesempatan untuk melompat ke sebuah sungai, Tariq mempersiapkan udara tambahan dengan menggunakan sebuah plastik. Namun sebelum melompat, Tariq sempat tertembak di bagian bahunya. Dan pada akhirnya, Tariq berhasil selamat serta kembali bertemu dengan Rama dan Aslam. Setelah merasa aman, Tariq langsung menelpon Sarma dan menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Ia mengatakan telah menyelipkan sebungkus rambut yang terpapar radiasi setiap hari di balik bukit Kahuta tersebut. Tariq mengatakan waktu Sarma hanya 12 jam untuk bisa menemukannya. Sarma pun mulai melakukan apa yang dikatakan oleh Tariq. Sandik mulai memeriksa tas yang dimaksud oleh Tariq. Mereka membawa sampel tersebut ke New Delhi. Sementara itu, pangkalan udara Israel sudah mulai membentuk serangan yang akan menyerang Quetta. Mereka telah meluncurkan pesawat-pesawat tempur yang terbaik. Sarma terkejut ketika mendengar dari petugas laboratorium kalau rambut tersebut memang mengandung uranium, bahan utama pembuat peledak di Kahuta. Sarma langsung pergi dari laboratorium dan meminta timnya untuk menghentikan Israel yang hendak menyerang Quetta. Sarma akhirnya menelpon Tariq dan meminta maaf kepadanya. Karena berkat Tariq, Sarma menemukan sebuah arti dari kata patriot, yakni patriot bukan diwariskan oleh darah, melainkan patriot akan hidup dalam jiwa seseorang. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Tariq langsung berlari keluar, serta meneteskan air mata haru karena ia telah berhasil. Saat itu, Perdana Menteri menelpon Jenderal Syah dan menanyakan langsung tentang pembuatan peledak nuklir kepadanya. Ia juga membicarakan tentang Kahuta. Jenderal merasa terpojok dengan serangan dari perkataan yang diucapkan oleh Perdana Menteri India. Ia bahkan sangat marah ketika Perdana Menteri mengatakan kemarahannya dan akan menyerang Pakistan tanpa ampun. Jenderal Johak mengumpulkan seluruh anak buahnya, termasuk kepala intelijen yakni Alam, untuk memberitahu bahwa Pakistan telah disusupi oleh agen Rau. Johak memberikan instruksi untuk menghabisi para agen Rau yang berada di Pakistan. Kemudian Alam melakukan langkah untuk menemukan siapa saja yang melakukan komunikasi dengan pihak India. Di sisi lain, Tariq bertemu dengan Nasrin dan mengajak Nasrin pindah ke Dubai. Tariq dan Nasrin sempat mendatangi keluarga Nasrin untuk berpamitan kepada mereka. Sementara itu, di tempat lain, Aslam didatangi oleh pihak agen Pakistan dengan pertanyaan di rumah ada orang tua atau tidak. Aslam menyadari jika dirinya sudah sedang terancam. Aslam lalu melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak. Aslam berusaha menghubungi temannya, tapi sayangnya Aslam harus tewas pada saat itu. Termasuk agen Rau yang lainnya, satu persatu mulai dihabisi oleh Pakistan dengan caranya. Sarman yang tiba di tempat Aslam terkejut ketika melihat sebuah peluru tertinggal di halaman rumah Aslam. Dan yang lebih terkejut lagi, ketika melihat Aslam tewas tertembak. Dengan segera, Sarman melajukan mobilnya dan berharap bisa bertemu dengan Tariq. Harapannya pun terkabul. Ketika ia bertemu dengan Tariq, Sarman meminta Tariq untuk pergi jauh dari Pakistan. Tariq pun menurutinya, dan mereka kembali berpisah, dan berharap mereka bisa bertemu di India. Tariq dan Nasrin pun pergi menuju bandara. Sementara, keluarga Mo yang telah didatangi oleh anak buah jenderal merasa bingung dengan pemeriksaan. Mereka menemukan data tentang kepergian Tariq dan Nasrin ke Dubai. Hingga mereka mulai memperketat penjagaan ke bandara. Tariq dengan hati yang merasa kacau, langsung menuju ruang pemeriksaan dokumen. Ia ingin segera meninggalkan Pakistan. Sementara Sarman yang sudah tertangkap tangan malah tersenyum. Karena ia telah memasang peledak hingga menghancurkan anak buah jenderal. Tentara Pakistan mulai memasuki bandara. Dan Tariq membawa Nasrin secara perlahan meninggalkan semuanya. Tariq dan Nasrin
merasa tenang setelah berhasil melewati petugas imigrasi. Tapi tiba-tiba saja, Nasrin mengeluhkan sakit pada perutnya, karena mereka melangkah terlalu cepat untuk ukuran wanita hamil. Untuk mempercepat langkahnya, Tarik membawakan sebuah kursi roda, dan dengan segera meninggalkan bandara. Tapi, di sini Tarik punya firasat kalau ia akan tertangkap. Dengan segera, ia memberitahu semua uang yang ia simpan untuk Nasrin. Ia juga bahkan memberitahu nama untuk calon anak mereka. Tarik pun mencari cara agar Nasrin bisa lolos dari petugas. Dan tiba-tiba saja, Tarik berteriak, "Hidup India!" Akhirnya, para pasukan Pakistan segera mengejarnya. Perkelahian antara Tarik dan pasukan Pakistan tak terelakkan lagi. Tarik terus berusaha melawan pasukan Pakistan dan berusaha mengulur waktu untuk Nasrin. Setelah memastikan bahwa pesawat Nasrin telah lepas landas, Tarik pun pada akhirnya harus gugur pada saat itu. Singkat cerita, Nasrin yang sudah sampai di Dubai telah menunggu Tarik. Tapi orang yang menjemputnya adalah Jenderal Kau. Kau pun langsung membacakan surat perpisahan dari Tarik, termasuk menceritakan bahwa ia adalah orang India. Nasrin pun tidak sanggup menahan air matanya, karena mendengar bahwa pria yang dicintainya telah tiada. Sejak pengorbanan yang dilakukan oleh Tarik dan teman-temannya, nuklir rahasia di Kahuta diketahui oleh dunia. Tapi Jenderal Zia terus menyangkalnya. Berbeda dengan Akikan yang mengiyakan pembuatan nuklir tersebut. Dan akhirnya film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, Tarik adalah seorang patriot sejati yang rela berkorban nyawa demi negaranya. Oleh karena itu, sebagai penerus, kita harus menghargai pengorbanan orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya bagi negara. Dan kita wajib mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi generasi penerus kita. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film Mission Masnu. Jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe cerita film ini, rezekinya berlimpah, berumur panjang, dan hidupnya bahagia. Terima kasih.